Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat Al-Qur'an seperti yang sudah dibahas kemarin oleh Ustadz Ja'far gitu ya. Kita insyaallah pagi ini sama-sama tadarrus Al-Qur'an, mencoba tahsin tilawah, gitu ya, membaguskan lagi bacaan Quran kita, sedikit mungkin tentang ilmu tajwid gitu ya. Bagaimanapun juga adalah itu hasanah keilmuan umat Islam gitu. Walaupun sifatnya menurut para ulama belajar ilmu tajwid itu wajib kifayah gitu. Seperti juga belajar ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Kemudian mempraktekkannya, artinya membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid, itu adalah wajib ain gitu, tiap orang gitu. Tapi istilah-istilahnya mungkin nggak tahu gitu. Seperti misalkan ayat yang nanti ayat ke-1 ini, mungkin secara istilah ilmu tajwidnya nggak hafal, tapi ketika membaca ya harus benar gitu ya, harus benar. Sebagaimana ditalakikan, mendengar langsung gitu, mendengar langsung. Kemudian tafsir. Sebelum tafsir nanti insya Allah kita sampaikan terjemah lazfiyah, terjemah perkata. Kalau sekarang sudah ada yang 1 jilid. Kalau dulu, tapi mungkin bapak-bapak siapa tahu cocok masih yang model gini gitu. Itu dibuat 10 jilid, 10 jilid sehingga hurufnya gede-gede gitu terjemah. Nah, kalau yang sekarang yang dari Asy-Syamil itu jadi 1 jilid sama dengan Al-Quran biasa. Kemudian ya tafsir, nanti ada tafsir, ada yang berbahasa Arab yang paling banyak gitu ya. Ya saya pernah belajar sedikit-sedikit tapi gitu, tidak seperti Ustadz Ja'far, Ustadz Saiful gitu ya, sekilas-sekilas saja gitu ya. Ada tafsir yang sering dipakai di pesantren awalan itu namanya tafsir Jalalain gitu ya. Itu oleh 2 ulama namanya Jalaluddin gitu, sehingga disebut tafsir Jalalain, 2 orang Jalal gitu ya. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kemarin juga disebut oleh Ustadz itu Sofwatu Tafasir, itu termasuknya. Kemudian kalau yang agak besar itu Sofwatu Tafsir 3 jilid, kalau yang agak besar itu tafsir Ibnu Katsir. Nah, terjemahnya jadi 10 jilid gitu ya. 10 jilid. Kemudian kalau yang kekinian baru-baru itu dari ulama Al-Azhar Kairo, itu tempatnya Ustadz Saiful Islam dulu kuliah gitu ya. Itu Al-Marogi kemarin juga disebut gitu ya. Gitu. Itu kalau itu terjemahnya jadi 30 jilid, kayak itu per juz 1 jilid gitu ya. Aslinya bahasa Arabnya 10 jilid. Nah, kesini-sini sudah mulai banyak terjemah juga. Nah, yang relatif kekinian gitu ya, relatif baru dan ulamanya masih hidup sampai sekarang adalah tafsir Al-Munir ini. Terjemahnya jadi 15 jilid gitu ya, ada 15 jilid gitu ya. Insyaallah lah. Kalau yang mau baca-baca di rumah, hitung-hitung beli HP baru aja gitu ya, seharga HP gitu ya, itu tapi ini 15 jilid gitu ya, 15 jilid. Kalau ini lengkap gitu ya, jadi kajian akidahnya ada, kajian syariahnya ada, kajian manhajnya ada. Mungkin nanti sekilas-sekilas saya sampaikan di sini. Nah, kalau yang lebih singkat itu adalah tafsir yang kemarin disebut juga oleh Ustadz Ja'far, cuman saya punya terjemahnya gitu. Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, terkenalnya dengan tafsir As-Sa'adi gitu ya. Ada tafsir satu lagi tapi nggak saya bawa karena gede gitu ya, karena dibuat 2 jilid. Itu tafsir kemenagnya Arab Saudi, namanya tafsir Al-Muyassar gitu. Nah, kalau yang saya tampilkan di sini saya pakai tafsir yang dari Kemenag gitu ya. Jadi Kemenag Republik Indonesia gitu ya. Kita di Indonesia kita mencoba mengkaji tafsir hasil karya para ulama yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi yang jadikan rujukan utamanya, referensi utamanya adalah
Tafsir dari Kemenag. Kalau ini orangnya masih ada di Yaman gitu ya. Kalau ini di Saudi kalau nggak salah ya. Yang Al-Maroghi tadi kan di Mesir gitu ya, di Al-Azhar gitu ya. Nah kalau ini ulama-ulama di Indonesia ada penyusunnya para tafsir. Itu ya. Kenapa? Kalau yang ini, yang baru ini sekitar 3 jutaan. Nah, makanya saya ada harga standar. Kayaknya satu set gitu ya, satu set gitu ya. Satu set. Yang ini satu set juga. Kalau ini di bawah 1 juta kalau nggak salah. Kalau Ibnu Katsir, nah kalau yang utama Ibnu Katsir sekitar 1.200.000-an gitu ya, 10 jilid gitu ya, 10 jilid. Ya. Ya, skenario HP itu bukan HP-nya Pak Herdis, bukan gitu. HP saya gitu ya. Ya. Kita mulai dari membaca dulu ya, tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Di sini tuh ada, kalau ini kan kadang-kadang nggak ada harokatnya, kan sih udah ada harokatnya di panjang, kemudian ada tasjid mim di sini. Jadi mimnya itu di tasjid. Jadi bukan alif lam mim, bukan gitu, tapi alif lam mim. Nah, lam dan mimnya panjangnya sama, gitu ya. Nah, sekitar 4 sampai dengan maksimum 6 harakat, gitu ya. Nah, alif bukan alif, tapi harus ada anginnya. Alif, 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 alif lam mim. Mangga. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Antara nun dan eng gitu ya, antara eng, jadi disebutnya ikhfa samar. Tanzilul kitabi la raiba fi. Penganggap bagiannya lah, mangga. La raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum. Ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه. خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sesuai dengan topik kita, belajar dulu tahsin, kita belajar dulu makharijul huruf. Dari mulai alif ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Dalam ilmu tajwid hamzah, kita nyebutnya alif ya, itu kalau alif itu mati, kalau yang hidup itu hamzah gitu ini ya. Nah, hamzah itu atau alif itu termasuk huruf izhar. Huruf izhar ada 6 gitu ya. Hamzah, ain, gin, ha, kha, kha, nanti ketemu. Nah, apa itu izhar? Kalau ketemu tanwin atau nun mati harus dibacanya jelas suara nun. Jadi nanti bacanya a, i, u, ba-nya enggak u, an, ani, a, na. Nanti akan berbeda dengan ba. Ba itu bu, bam, bani, babna, itu iqlab namanya. Nah, gitu ya. Jadi ilmu tajwidnya itu namanya izhar. Jadi bacanya harus jelas. U, an, ani, a, na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, yang dekat dengan huruf hamzah itu huruf ain. Sering-sering kadang-kadang tertukar. Contoh, ada kata qoro'a. Qoro'a itu membaca. Maka kalau dibaca iqra, bacalah oleh kamu. Tapi ada kata yang berdekatan dengan itu namanya qoro'a. Kalau tadi qoro'a, kalau sekarang qoro'a pakai ain. Qoro'a itu artinya mengetuk. Jadi kalau iqra, ketuklah. Nah, gitu. Nah, jadi ada kata-kata yang begitu. Seperti kata misalkan akala yakulu. Akala itu dari kaf. Akala, makan. Jadi kalau kul, makanlah oleh kamu. Tapi ada qala yaqulu, kata perintahnya kul pakai ki kalau bahasa Indonesia, kul, katakanlah oleh kamu. Jadi kalau kul katakan, kalau kul makanlah. Jadi ada yang berbeda kata ini. Nah, kenapa kita perlu belajar tahsin? Salah satunya belajar mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Arab dengan benar, karena kalau tertukar bisa berubah maknanya gitu. Kita mulai coba ain sekarang. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Nah, di sini juga belajar mad sebetulnya, gitu ya, belajar mad gitu ya, yaitu kata an, itu mad tabi'i namanya. An panjang. Nah, panjang pendek juga memang bisa merubah makna. Jadi dengan panjang dan pendek maknanya bisa berubah gitu ya, bro. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Tapi kalau nanya tidak dibaca panjang, bacanya inna lillahi,
sesungguhnya bagi Allah. Makanya kalau bilang inna lillahi harus benar ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya kembali. Karena dikata dia ada naknya panjang itu ada makna kami gitu. Nah, jadi panjang pendek bisa merubah makna. Bahkan saya sering sampaikan sebuah contoh supaya memotivasi kita untuk belajar panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran. Ada ayat yang kalau bacanya salah langsung artinya berbalik. Apa contohnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, bacaan yang salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kerasa bedanya? Saya ulangi, yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa bedanya, Pak? La-nya. Kalau bacanya dibaca panjang, yang benar innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi. Tapi kalau dibacanya la itu pendek dalam bahasa Arab itu sebutnya lam taukid, sungguh benar-benar. Jadi ketika dibaca innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah benar-benar akan menyalahi janji. Wastagfirullah ya, salah maknanya, berbalik. Suka kaget gitu ya kalau misalkan ada yang baca, suka nggak tenang gitu ya kalau imam baca terus salah di panjang pendek, karena berubah maknanya kalau panjang pendeknya salah gitu. Walaupun ada yang tahu perubahannya, ada yang tidak, tapi memang itu berubah makna. Jadi panjang pendek itu kita harus ya menyempatkanlah untuk belajar dalam hidup. Kalau salah, insya Allah Allah Ghafurur Rahim, karena kita sedang belajar. Cuman kan orang itu, kata Al-Ghazali juga, ada orang yang tahu dan tahu dirinya tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu dirinya tahu. Dia itu tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya itu sebetulnya tahu gitu. Itu kalau dalam dunia bisnis tuh ada para pengusaha-pengusaha, dia tidak belajar doktor ekonomi seperti Pak Samedi gitu ya, tapi dalam praktek bisnisnya dia mempraktekkan ilmu-ilmu bisnis gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Rajulun yadri wa annahu la yadri. Nah, ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Akhirnya suka sok tahu nu kitu teh. Sotoy. Nah, kalau orang yang tahu dan dirinya tahu memang punya kewajiban untuk dakwah menyampaikan gitu ya. Ini dibaca begini, misalkan gini nih. Bapak mungkin nggak tahu, ada yang tahu nggak tahu, tapi ketika baca benar. Alif lam mim. Tapi tidak tahu bahwa itu dalam ilmu tajwid namanya mad lazim musaqqal harfi. Apalagi gitu ya gitu istilahnya. Nah, dalam ilmu tajwid itu termasuk huruf mad itu ada 14, salah satunya adalah mad lazim musaqqal harfi. Ada lagi mad lazim musaqqal kilmi seperti waladdallin. Ya, itu kan bacanya sudah benar begitu tapi tidak tahu teori ilmu tajwidnya gitu. Ada yang begitu. Nah, ada juga yang tahu bahwa dirinya tidak tahu gitu ya. Nah, itulah saya mah ngaji teh masih salah-salah gitu. Nah, kalau sudah pada posisi gitu, belajar terus gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang disampaikan kepada sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar. Jadi terus-menerus belajar gitu. Saya belajar gitu ya. Nah, termasuk guru saya yang kalau sekarang yang paling muda mungkin Ustadz Ihsan yang sering kesini gitu ya. Nah, beliau kan Al-Hafidz, kemudian sudah langsung belajar di Timur Tengah di Mekah Al-Mukarramah gitu ya. Pernah ngisi kan buka sama bersama di sini. Nah, itu dulu saya berguru ke bapaknya qadarullah, sekarang ketemu dengan anaknya ya berguru dengan anaknya gitu. Gitu.
Ini terus-menerus belajar gitu ya. Nah, termasuk ketika Ustadz Heri ada di sini, saya setoran hafalan ke Ustadz Heri Saparjan gitu. Yang sudah hafalan, setorkan terus. Ya kadang-kadang masih ada yang dikoreksi juga gitu ya, masih gitu ya. Karena kalau ya para ustadz sekarang kan punya sertifikat ya, sertifikat sanad namanya, sertifikasi sanad gitu ya, langsung ke orang yang dari sana, dari Jordan bahkan gitu ya, para ulama Ustadz Ali dan sebagainya. Ya, kalau saya nggak punya sertifikat itu, punya juga sertifikat insinyur profesional saya punya gitu ya, gitu ya. Ya, tapi terus-meneruslah kita belajar. Jadi di sini saya menyampaikan bukan saya sudah bisa, bukan saya sudah punya sertifikat lulus, punya sanad, enggak saya gitu ya, hanya belajar terus-menerus, belajar mengajar gitu ya. Lain dengan misalkan Ustadz Ali yang pernah ngomong di sini kan enak gitu ya, beda ya dengan beliau sudah punya sanad gitu ya. Runutannya itu sampai gitu ya ke Rasulullah belajarnya, runutannya sanadnya gitu ya, ada sertifikatnya. Tapi belajarnya sudah hafal di sini, sudah lulus, belajar lagi ke Jordan untuk dapat sanad 6 bulan gitu ya. Luar biasa gitu ya. Diulang-ulang lagi. Nah, kita sedikit-sedikit saja ya. Kembali lagi ke sini, alif lam mim. Nah, lamnya itu harus dibaca panjang. Kalau ada topik itu panjang gitu ya. Panjang gitu ya. Ada kalau dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Apa bedanya nanti kita coba lihat kalau pas ada ayatnya gitu ya. Nah, kalau yang di sini adalah karena terpisah-pisah muqatta'ah gitu ya, dibaca. Apa artinya sampai sekarang tidak ada yang tahu persis maknanya gitu. Hikmahnya saja yang suka dikaji. Makanya diterjemahnya di sini alif lam mim gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini justru yang dijadikan contoh oleh Rasulullah ketika menyampaikan keutamaan membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka baginya adalah sebuah kebaikan dan baginya setiap huruf 10 kebaikan. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alifun satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf gitu. Itu sebuah kebaikan, sebuah amal soleh. Seperti apa kebaikan wallahu alam persisnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi itu adalah sebuah amal soleh, amal baik. Kemudian di sini, nah ini ada nun menghadapi za. Tidak boleh dibaca gini, tanzilul nun. Ini harus dibaca samar, ikhfa, ada dengungnya. Tanzil. Nah, ini za-nya pakai ya panjang, tanzilul kitab. Nah, ya wallahu alam ya, saya nggak ahli ya, nggak meneliti kenapa jadi nuzulul Quran gitu, nggak tanzilul Quran. Ada bedanya saya duduk dengan saya didudukkan, saya turun dan saya diturunkan, beda ya. Kalau Al-Quran itu turun atau diturunkan? Al-Quran itu diturunkan sebetulnya, nggak turun sendiri. Siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bahasa Arab nazala itu artinya turun, tapi kalau nazala menurunkan, anzala menurunkan juga. Nah, dalam Al-Quran itu kata turun itu selalu pakai kata dua itu yang saya ketahui, pakai kata anzala dan pakai kata nazala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Nah, itu menurunkan secara keseluruhan. Dalam yang lain, inna nahnu nazzalna. Nah, nazzalna, nah, itu satu apa ya? Satu kata dasar dari kata tanzil itu. Nazzala yunazzilu tanzilan, di tasrifnya gitu. Anzala yunzilu inzalan. Nah, tapi kalau nuzul itu dari kata nazala yazilu nuzulan. Nah, turun. Nah, turunnya Al-Quran. Tapi memang bahasa Indonesia susah ya. Antara anzala, nazala, nazul, bahasa Indonesianya turun gitu loh. Enggak, ini masalahnya gitu ya. Sehingga kan saya suka pernah berteka-teki kan, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Semua sepakat. Malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, betul? Dan kita mencari nuzulul Quran, mencari Lailatul Qadar pada 10 hari akhir terakhir, tanggal 21, 23, 25, 27 ganjil gitu ya, 10 hari itikaf, ganjil-ganjil itulah kemungkinan malam Lailatul Qadar. Saya ulangi, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, sepakat semuanya.
Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, sepakat semuanya. Kapan Lailatul Qadar? Adalah 10 hari terakhir. Pertanyaan saya, kenapa peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Nah kan gitu. Katanya Al-Quran turun bulan Ramadan, iya. Katanya Al-Quran turun pada pada malam Lailatul Qadar, iya. Kapan kita mencari malam Lailatul Qadar? 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dari tanggal 20 sampai tanggal 30, atau malam-malam ganjil 21 dan 29. Pertanyaan saya, kenapa hari peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Kan suka pernah nggak mempertanyakan itu, bertanya tentang itu, merenungi itu gitu ya. Nah, jawabannya itu bisa dibahas dengan kata tanzilul kitab. Yaitu Al-Quran itu, dalam Al-Quran disebut pakai kata anzalna. Anzalna itu turun sekaligus. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Turun seluruhnya dari langit Sidratul Muntaha sana gitu, sampai ke langitnya dunia, itu turun seluruhnya pada malam Lailatul. Nah, setelah turun ke langit dunia oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammadnya, kan gak sekaligus, bertahap, kurang lebih 23 tahun. Kapan mulainya? Nah, menurut para ulama mulainya pada tanggal 17 Ramadan, dan itu hanya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Paham ya? Nah, kata yang dipakainya kalau itu nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sehingga kami telah menurunkan az-dzikra Al-Quran supaya kamu menghafalnya. Jadi kan kalau Al-Quran plok langsung 30 juz kepada Nabi Muhammad, nah secara manusiawi kan susah dipahami gitu, langsung hafal. Tapi ternyata disampaikannya 23 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu gitu, bapak-bapak ini menghafal Quran belum hafal, wajarlah, dah belajarnya juga belum 23 tahun gitu ya. Nabi Muhammad itu 23 tahun menerima Al-Quran, karena memang mempelajarinya langsung dengan amalnya. Ada sekarang yang bisa 2 tahun, nah, di programnya Ustaz Jafar itu 3 tahun. Ada juga yang program-program kayak di Kuningan itu 3 bulan menghafal Quran, 6 bulan mungkin gitu ya. Tapi itu menghafal saja, tidak praktek sebagaimana Rasulullah kan langsung dipraktekkan, langsung diamalkan setiap ayatnya gitu. Mau kita mengamalkannya? Coba. Saya pernah baca sebuah ayat ketika mereka sampai kepada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Itu sahabat mah dengar ayat itu langsung ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu punya kebun kurma, saya sangat menyukai itu kebun, lalu saya ingin mengamalkan ayat itu. Jadi gimana? Kebun itu saya serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk perjuangan di jalan Allah. Berani nggak kita? Aduh, Pak Hedis mobilnya udah mogok pisan. Ayo nih cina, mogok pisan nih. Baca ayat pas baca Quran teh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sampai kepada al-birra, kebaikan yang sempurna. Haji mabrur kan? Mabrur sama dengan birra. Sampai kalian mampu berimpak dengan sesuatu yang kalian cintai. Wah, ini yang paling cinta itu motor, lain mobil, motor ya, wah infakkan fisabilillah gitu ya, ngelidai tapi tenanaon gitu ya gitu ya. Jauh kita mah masih lewat-lewat saja kadang-kadang gitu ya. Ya, tetapi para sahabat memang ketika membaca itu pingin beramal dengan ayat tersebut. Itulah bedanya barangkali dengan kita gitu ya. Tanzilul kitab, nah, turunnya Al-Quran ini, nah, la roiba, langsung ke artinya ya, kita tajwid dulu bentar. La roiba fihi. Nah, hati-hati kalau kebaca hi ini, ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Kenapa? Ya begitu aturan tajwidnya. Secara artinya itu domir, kata ganti domir. Tapi ada yang dibaca panjang, dibaca pendek. Kaidahnya gimana? Kalau huruf sebelumnya mati itu dibaca pendek. Kalau huruf sebelumnya berharokat dibaca panjang. Contoh bihi, lahu itu panjang. Tapi kalau sebelumnya mati fihi tidak boleh. Fihi mirab, tidak boleh begitu. Tapi fihi mirabbil alamin. Rabb itu tafkhim kalau di dalam ilmu tajwid, dibacanya harus tebal, tidak boleh gini mirabbil nggak boleh gitu, harus mirabbil alamin gitu.
Kemudian ayat berikutnya, nah langsung artinya aja lah, bisa nggak sampai waktunya. Tanzil tadi turunnya Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, berasal dari Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya Tuhan. Ilah diterjemahkan Tuhan, gitu ya. Malik Tuhan. Jadi memang ada keterbatasan bahasa barangkali ya, gitu ya, dibanding dengan bahasa Arab, bahasa aslinya. Ya, bahasa Indonesia mah dengan bahasa Sunda juga banyakkan bahasa Sunda. Jatuh, bahasa Sunda mau jatuhnya ke kapayun, tisuksruk, mau ngejatuhnya tijekat belakang, tijengkang, mau ngejatuhnya ke samping, tikosewat, gitu kan, beda deh. Mau jatuhnya sampai ke jumpalik, tijungkal, gitu ya, gitu. Bahasa Indonesia mah jatuh, gitu kan. Bahasanya kunaon tijungkal, kunaon tikosewat, kunaon tipalitek, bahasa itu bahasa Sunda aja banyak, gitu ya. Kejadian kalau bahasa Indonesianya jatuh, gitu. Sok bahasa Indonesianya labuh, gubrak, nah gubrak bahasa Indonesia naon teh. Teu aya gitu, kubrak, gedebut, teu aya gitu ya. Dan itu tergambar ketika orang manehna labuh, kubrak, gedebut, kocak, dengek, teu aya bahasa Indonesianya gitu. Nah, ada sebab. Mungkin kalau bahasa daerah masing-masing juga akan bisa menjelaskan seperti. Nah, ini bahasa Arab juga, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang sangat luar biasa gitu ya. Makanya sampai sekarang. Nah, di antaranya adalah makna Rabb, nanti dibahas secara dalam kajian akidah gitu ya. Rabb itu adalah salah satunya adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur rizki, itu Rabb. Nah, gitu. Tuhan turunnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, berasal dari Rabb semesta alam. Nah, tafsirnya Kemendag membuat dua, ada tafsir ringkasnya, ada tafsir panjangnya. Kalau tafsir ringkasnya itu dikaji dari sisi bahasanya. Kalau yang tafsir panjangnya kadang ada ayat yang dijelaskan dengan ayat, ada ayat yang dijelaskan dengan hadis, gitu ya. Sini Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Nah, di tafsirannya ini, suatu mukjizat yang tidak dapat ditandingi sampai sekarang. Bukan ada yang tidak berusaha, ada yang berusaha. Pernah ada yang membuat surat Al-Fil, surat gajah, gitu ya. Nah, tapi puguh gitu ya, ayat mana yang terkandung kandungannya gitu. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan yang menguasai. Nah, Rabb di sini adalah yang menguasai, yang mengatur dan yang merawat seluruh alam. Nah, Al-Quran bukan ciptaan manusia, tidak terkecuali Nabi Muhammad, bukan ciptaan Nabi Muhammad juga. Al-Quran juga bukan syair, apalagi sihir. Nah, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah ummi, tidak pinter baca tulis teks. Jadi ketika Al-Quran itu turun, di rumah Nabi Muhammad itu tidak ada perpustakaan. Perpustakaan kena ayah di Masjid Nurul Masyrik ya. Nah, kamu Pak Eram pernah gitu ya, ngusulin gitu ya, pakai itu. Ada perpustakaan, mudah-mudahan satu saat mah gitu ya. Sehingga tafsir yang gini nggak perlu beli sering sendiri gitu ya, dengan tempat duduk yang nyaman gitu ya, bisa baca-baca di sini sambil silaturahmi, wah luar enak gitu ya. Ada tafsirnya gitu ya. Yang senang multimedia bisa pakai multimedia, pakai sound system. Kalau yang mau YouTube-nya gitu ya, insya Allah di masjid itu taklimnya bisa pilih sesuai dengan apa yang ingin dipelajarinya gitu. Mudah-mudahan satu saat insya Allah ya. Apakah penggunaan DKM yang sekarang atau yang berikutnya gitu ya gitu. Nah, Nabi Muhammad tidak punya perpustakaan gitu, nggak pintar baca tulis. Nah, dengan begitu saja masih ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan atau tulisan Nabi Muhammad. Padahal mereka sudah mengakui sebagai ummi dan mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang jujur, al-amin gitu ya, orang yang terpercaya gitu. Itu tafsiran yang ringkasnya. Sekarang bagaimana kalau tafsiran panjangnya? Tafsir lengkap Kemenag. Nah, ini kalau Alif Lam Mim dibahas dalam surat Al-Baqarah jilid 1. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad ini benar-benar wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran ini bukanlah buatan tukang sihir, bukan mantra-mantra, tukang tenun, dan bukan pula buatan Muhammad SAW. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ayat ini merupakan bantahan
bagi dakwaan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah syair yang digubah oleh penyair, dan ada yang mengatakan gubahan tukang tenun. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah dongengan-dongengan purbakala saja, serta ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah buatan Muhammad. Tuduhan-tuduhan itu. Nah, Allah berfirman dalam ayat lain. Nah, ini kalau di tafsir panjangnya ada penjelasan dengan ayat lain. Nah, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang, dalam surat Al-Furqan. Bapak sekalian, kalau misalkan orang Nasrani itu, orang Yahudi itu merenungi Al-Quran, itu kan di dalam Al-Quran itu dikisahkan kisah-kisah yang ada pada kitab suci mereka. Kalau bukan dari satu sumber yang sama, ya kan nggak mungkin sama. Misalkan di kisah mereka itu ada kisah Ibrahim alaihissalam, walaupun mereka nyebutnya Abraham, bahasanya Ibrani kan. Ada kisah Ibrahim, dan sama ada di mereka juga ada kisahnya tentang kisah Nabi Nuh, termasuk yang banjirnya juga ada gitu. Di kisah mereka, di kisahnya, di kitabnya orang Nasrani ada kisah Nabi Musa gitu. Nah, di Al-Quran ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Musa gitu, ada kisah Ibrahim, kisah Nuh, dan kisah-kisah yang nabi-nabi yang lainnya, termasuk Adam alaihissalam sebagai cikal bakal. Nah, kalau misalkan itu aja direnungin, banyak yang bisa jadi beriman kepada ajaran Islam, kepada Al-Quran, karena terlihat dari satu sumber yang sama awalnya gitu. Dan Nabi Muhammad tidak bisa dituduh bahwa nyontek gitu ya, itu tidak pintar baca tulis dia tuh. Wah, itu mah Al-Quran teh mungkin nyusun gitu, dari Taurat diambil, dari Injil lain, dari Jabur lain, dari kitab-kitab yang lain lalu disusun gitu ya. Nah, jika nyusun disertasi dipusing gitunya, nyusun kudu ngutip teh tekeng hiji dua, kudu 20 10 namanya diakui ilmiah. Jadi yang sebut ilmiah teh kutipan pendapat para ahli baru menurut pendapat kita. Aduh, ini pusing gitu ya. Gitu, nggak boleh langsung sendiri gitu ya, harus ada positioningnya. Pendapat kita itu sebetulnya merujuk kepada jurnal-jurnal gini-gini, bahkan harus internasional, tidak boleh hanya nasional. Nah, Al-Quran nggak kalamullah firman Allah, tapi mencakup kisah-kisah yang sudah ada di dalam kitab-kitab mereka gitu, yang nggak mungkin tahu kalau nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta ini gitu. Terus jam genap kira 5 menit gitu ya. Nah, kembali lagi ke awalnya. Jadi kenapa kita perlu belajar tahsin? Nah, tadi karena kalau berubah bacaan bisa berubah maknanya. Kenapa kita perlu belajar ilmu tajwid? Supaya kita tahu standar bacaannya kayak gimana, seperti ini gitu ya. Tanzilul. Tapi kalau dalam hadis, baca hadis tidak wajib pakai tajwid. Dalam percakapan biasa juga tidak pakai tajwid. Tidak ada izhar, idgham itu enggak gitu ya. Tapi kalau panjang pendek dan pengucapan huruf tetap harus benar karena bisa merubah maknanya gitu. Ya, barangkali ada yang mau didiskusikan baru satu ayat. Saya menyiapkannya 9 ayat gitu ya, kayaknya 9 ayat gitu ya. Oke, mungkin ini saya sudah bawa biar manfaat. Saya baca yang ini, yang tafsir Al-Munir, yang saya rekomendasi ya. Kalau misalkan Bapak mau yang baru ya tafsir yang ini, yang Al-Munir ini gitu ya. Ada dua ini yang Profesor Dr. Wahba Al-Joli itu, salah satunya kita pikir juga, yaitu tentang yas'alunaka anidin atau apa ini. Jadi mereka bertanya tentang urusan agama, itu jawabannya. Tapi sama berjeli-jeli juga syariat. Tapi sebagian di sini. Nah, surah ini dinamai surah As-Sajdah. As-Sajdah. Karena di dalamnya terdapat pembicaraan yang mendeskripsikan orang-orang mukmin yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terpasmi kepadanya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Suka kita? Suka nggak memperhatikan ini? Insya Allah suka. Kan hari Jumat kita hari Jumat membaca surat As-Sajdah gitu, dan kita sujud tilawah ya kan, berarti kita mengamalkan ini gitu. Hanya apakah sudah hafal surat As-Sajdah ini sehingga ketika ayatnya dibaca kita nyadar ayat ini perintahnya. Nah, itu yang mau saya coba
kita kaji sama-sama surat As-Sajdah sedikit-sedikit. Nah, piraku ngapalkeun saayat ieu teh apal insyaallah diapalkeun mah gitu ya. Tanzilu kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Bapak kalau menghafal coba baca 20 kali. Kalau 20 kali hafal, insyaallah Bapak cerdas. Masih. Kalau tak hafal, ulang 20 kali lagi. Ya, jadi 40 kali. Itu Bapak sedang kecerdasannya. Hafal setelah 40 kali. Belum juga ulang lagi 20 kali gitu ya. Jadi 60 kali. Nah, kalau 60 kali belum hafal juga, aduh, mulai sudah rada lemot gitu. Rada lemotnya apa? Karena kelamaan otak kita nggak dipakai. Cok, Pak Herlis, mobil Pak Herlis 3 tahun netong dianggot. Pas diangget pasti garejeng wah gitu ya. Bukan berarti bagus, enggak. Kenapa? Jarang dipakai. Yang lebih bagus kan dipanaskan tiap hari. Baru tuh seng gitu ya. Pemanasan kasubang kamar di posting. Baru dipanaskan. Nah, kita masalahnya otak kita jarang. Coba kalau misalkan dari dulu kita terus aja tiap hari satu ayat, insya Allah sekarang udah cerdas. Cuman masalahnya kita kelamaan. Saya, jangan bapak-bapak saya. Kadang-kadang kalau saya menghisab diri sendiri, tahun ini saya menambah hafalan surat apa? Berapa ayat? Jangan-jangan nggak nambah. Jangan-jangan yang sudah ada pun hilang. Nah itu masalahnya. Jadi otak kitanya nggak dioptimalkan, nggak dimaksimalkan. Ari mobil sok dihanutan, sen rusak ari otak jarang dipanasan gitu lah. Dengan menghafal. Itu masalahnya. Coba ini. Segitu satu ayat. Insya Allah. Dan ingat bahwa yang keutamaannya itu bukan dihafalnya, Pak, tapi di membacanya. Setiap huruf kita baca, maka bahkan kalau kita belum hafal, oh Al-Quran kangen sama kita, pingin ketemu terus gitu ya. Kami terus dihafalkan, nah ini hilap deh, berarti kangen pingin ketemu, baca lagi. Kami terus apa? Nah hilap deh, baca deh, kangen lagi. Dikangenin Al-Quran katanya, kalau yang nggak hafal-hafal. Nah, itu ya. Yang sudah hafal saja, kalau nggak dimurajaah tanya kepada para hafiz. Itu yang sudah hafid itu Pak, murajaahnya ditargetkan paling nggak sehari itu 1 juz. Kalau sudah hafal, itu perawatannya itu sehari dalam apa? Ya dalam sholat mereka. Gitu. Makanya sholatnya 1 juz. Bahkan Ustadz siapa dulu? Saya pernah ngaji ke Ustadz Rahman. Itu beliau tuh gini, saya Ustadz lagi ngapalin juz ini, tapi juz 30 malah jadi rusak. Pada juz 30 mah sudah hafal, sudah cukup lama gitu ya sering baca. Jadi kecampur lagi dengan itu gitu ya. Oh ya, kalau saya sih katanya merawatnya di 8 rakaat itu saya baca juz-juz yang baru, juz-juz yang sedang dihafal. Nah, khusus witir saya baca juz 30. Jadi beliau memurajaah witirnya itu 1 juz 30 supaya yang juz witir itu terpertahankan. Ya, nyarioskeun mah gampil, praktek mah coba pas susah Pak, jual witir 1 juz gitu ya gitu. Jadi 2 juz ditargetkannya, 1 juz yang lain-lainnya 1 juz. Jadi luar biasa interaksinya gitu, perjuangannya. Ya tadi yang berlelah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dalam As-Sajdah ayat ke-15. Jadi ketika kita sujud itu gitu ya, ayat yang dibacanya adalah artinya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Langsung Allahu Akbar sujud gitu. Ketika gitu. Lalu bangun lagi, kita lanjutkan bacanya. Itu di ayat ke-15. Belum ditampilkan. Ayat ke-15. Bentar. Nah ini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu sujud kita ketika imam sampai membaca ayat ini. Nah di Al-Quran suka dikasih tanda ini tanda ayat ini tanda ayat sajdah.
Kebetulan jumlah ayat sajdah di dalam Al-Quran juga ada 15 tempat. Di antaranya adalah di dalam ayat As-Sajdah ini yang insya Allah sudah kita baca. Mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit satu ayat biar nggak terlalu lama kita bisa menghafalkan surat As-Sajdah. Ya sudah hafal dulu teh pernah ya, tapi karena jarang dibaca jadi lupa gitu. Dulu teh pernah setoran hafalan ya di sini ya, sama-sama ya. Nggak tahu kalau di tes gini gitu ya. Dulu setoran hafalan kan kita ya, surat As-Sajdah ini gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi ini coba tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Jangan menghafal dulu, Pak. Itu penyakitnya kita suka ingin menghafal dulu. Baca aja dulu ulang-ulang. Kalau perlu dengar dari handphone supaya pas bacaannya. Tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Kadang kita pacampur jeung dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kadinya gitu deh. Memang Al-Quran harus diulang-ulang tuh karena gitu kan ada dalam Al-Quran kan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ini tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Ada lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan sama ada rabbil alaminnya. Ada beberapa ayat yang setengahnya sama kesananya berbeda ya. Gitu. Bapak kalau misalkan di Nurul Masyriq ini ada pengumuman tiap hari Sabtu dan Ahad ada pembagian tiket umroh, dibagikannya jam 6.10 menit, kira-kira pada nunggu nggak ya? Pada nunggu. Kalau umroh itu sebetulnya pingin jalan-jalannya atau pingin dapat pahala umroh? Pahala umroh. Nah kalau ingin pahala umroh itu sholat sunat syuruk itu dengan kaidah adalah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikrullah, dalam salah satu bentuk zikrullah adalah thalabul ilmi, zikir, kemudian sholat syuruk itu sholat setelah terbit matahari, naik kurang lebih 1 tombak atau kurang lebih 10 menit setelah itu gitu ya, itu bagaikan atau mendapatkan pahala umroh tamatan gitu, bagaikan mendapatkan pahala umroh sempurna. Sama nggak dengan orang yang berangkat umroh? Nggak sama juga, karena kan orang yang berangkat umroh keluar ongkos, keluar waktu tiap langkah ke masjid. Tapi umrohnya sendiri sebetulnya cuma 1 malam, bukan 9 hari. Orang berangkat umroh 9 hari ya Pak, umrohnya masih semalam, bahkan nggak semalam, berapa jam? Yaitu umroh itu ketika datang tawaf, ya kan? Setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i apa? Tahalul. Sudah umrohnya selesai, iya kan? Kalau punya pesawat pribadi balik lagi ke sini kayak sholat aja ke sana gitu ya, bisa aja kan? Suatu saat mungkin aja umroh itu hanya semalam gitu bagi orang-orang tertentu, naik pesawat ke sana gitu, berangkat pulang gitu. Kan umroh biasanya pada isya dikerjakannya biasanya supaya nggak berat kan? Jam 2 udah beres biasanya, jam 3 udah beres semalam. Ya. Nah, besok. Tapi tentunya ketika orang berangkat umroh itu adalah sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu adalah bagaikan 100.000 kali sholat di Nurul Masyriq ini sekali sholatnya. Jadi berlipat-lipat ya. Nah, asal kelipatannya benar. 100.000 kali 1 berapa? 100.000. 100.000 kali 2 ya jadi 200.000. Tapi kalau 100.000 kali 0 berapa? 0. Apa yang membuat 0? Niatnya tidak ikhlas. Harta yang dipakainya harta haram. Bisa jadi 0 itu, walaupun 100.000-nya tetap kalinya kali berapa. Kita juga sama mungkin kalinya 100.000, tapi kali 0,0001. Kenapa? Di sana teh kalah karek balanya gitu ya. Ikhlas sih ikhlas gitu ya, tapi orientasinya niatnya kecampur-campur dengan yang lainnya, tidak 100% gitu ya, mantap gitu ya gitu. Gitu. Jadi ya kalau memungkinkan, saya mengajak diri saya sendiri, Bapak-bapak, kita mengusahakan gitu ya untuk sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir, syukur-syukur kalau tidak pindah gitu terus sampai waktu terbit matahari, tapi jangan pas terbitnya, nggak boleh sholat itu sudah naik kita sebut sekitar ini. Makanya kalau misalkan 5.50 jam 6 itu sudah bisa sholat syuruk karena sudah 10 menit sampai dengan 15 menit setelah terbit matahari. Itu sama dengan awal duha. Tapi bedanya dengan duha, kalau duha kan tidak dikaitkan dengan yang lain, kalau syuruk mah dikaitkan dengan sholat subuh berjamaah. Tidak bisa
kaburangan mah salat subuh nanti di rumah datang ke dia jam 6.10 padahal pada salat syuruk teu tiasa ada subuh lagi teu berjamaah di dia teu zikir gitu. Itu mah salat duha awal aja, duha biasa. Tapi itu memang termasuk waktu awal duha gitu ya gitu. Itu mungkin ya saya mengajak diri saya sendiri, bapak-bapak, mari kita mudah-mudahan kita mendapatkan pahala umroh tamatan. Tapi pamiga doa artos mau diangkat umroh untuk kenging kieunya. Saya mau umroh kenapa? Karena udah salat syuruk. Beda kalau berangkat ke sana mah ada biaya yang keluar itu infak fisabilillah ada. Tapi umrohnya sendiri yang mulai dari tadi tawaf gitu ya. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, itulah kegiatan umroh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang semata-mata karena kebodohan saya sendiri. Saya mah rada berat sebetulnya dikinikan kanu YouTube kan Pak Imam tidak kompeten gitu ya untuk menyampaikan tafsir, hanya menyampaikan aja, membacakan beberapa yang sudah saya baca gitu. Tapi yang benar dari Allah, yang salah karena kebodohan saya sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan bapak-bapak semuanya, mendapatkan taufik hidayah dan inayah dengan memahami Al-Qur'an lebih baik lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.